Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar ini teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman nih untuk ngebahas suatu kasus yang memang sih benar udah banyak dibahas, namun ada fakta-fakta yang baru terkuak. Dan aku rasa ini sangat menarik ya untuk kita bahas di sini, apalagi untuk kalian yang punya ketertarikan khusus untuk memahami secara psikologi tentang seseorang yang pada awalnya dia ini dikenal sebagai orang yang baik, ramah, lugu, bahkan katanya dia menyakiti semut aja nggak sanggup gitu ya. Tapi tiba-tiba kok dia bisa punya pikiran yang bisa dikatakan sangat jahat ya, dan sampai membuat kejadian yang fatal ya, walaupun itu semacam salah sasaran atau dinamakan di luar rencana gitu ya. Nah, alasan apa nih yang sampai mendorong seorang yang dikenal baik bisa berbuat sesuatu yang tidak baik tanpa dia harus berpikir panjang? Itulah poin yang aku mau coba untuk kita bahas di sini. Nanti kita diskusi ya di kolom komentar. Dan teman-teman, inilah rangkuman dari fakta-fakta kasus sate dan takjil sianida terbaru. Seperti yang kita ketahui ya, wanita pengirim sate tersebut bernama Nani Apriliani Nurjaman. Usianya 25 tahun. Dia lahir dan dibesarkan di Majalengka, Jawa Barat. Saat dia sudah punya KTP, dia pun memutuskan untuk pergi nih merantau dan bekerja ke kota Yogyakarta. Dan di saat dia sudah sampai di Yogyakarta, dia pun bekerja di sebuah salon kecantikan di sana. Dan dia pun tinggal di sebuah rumah di Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Nah, menurut keluarganya, dia ini dikenal sebagai wanita yang pendiam, lugu, baik, dan saat bulan Ramadan ya, dia tuh selalu pulang ke kampung halamannya di Majalengka untuk ketemu sama keluarga besarnya di sana. Ya, seperti Ramadan tahun ini teman-teman, dia juga pulang nih ke Majalengka dan sempat menginap selama 3 hari. Namun saat dia pulang, ibunya nih melihat seperti kok ada yang berbeda ya dari raut wajah anaknya. Karena setiap orang tua itu pasti kayak ada feeling gitu ya, kalau misalnya si anak nih lagi kenapa-napa gitu kan. Dan pada saat ditanya sama ibunya, kenapa? Ada masalah apa? Dia pun saat itu hanya bilang, enggak, aku nggak ada masalah, mungkin cuman kecapean aja katanya. Dan informasinya teman-teman, dikatakan bahwa ibunya Nani ini sudah tahu bahwa selama Nani tinggal di Jogja, dia ternyata pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Tommy. Dan memang ya, hubungan antara Pak Tommy sama Nani ini dikatakan sudah berlangsung cukup lama. Sedikit informasi mengenai siapa Pak Tommy. Tommy adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas sebagai tim penyidik di Satreskrim Polresta Yogyakarta. Awal mereka ini bertemu adalah saat Pak Tommy ini pergi ke salon tempat Nani bekerja. Lalu lanjutlah nih, hubungan keduanya pun semakin dekat, yang bahkan dikatakan mereka sampai menikah siri atau secara agama gitu teman-teman. Hal ini berdasarkan kesaksian dari Pak Agus Rianto selaku Ketua RT 3 Cempoko Jajar Simulyo Piungan. Nani adalah seorang warganya yang sudah 1 tahun nih tinggal di Cempoko Jajar. Pak Agus juga bilang kalau Pak Tommy dan Nani itu pernah silaturahmi berdua ke rumahnya. Dan saat itu Nani sempat nih menelpon ibunya, dan kemudian ibunya bilang ke Pak Agus via pon gitu maksudnya ya, menitip anaknya karena mau tinggal di daerah situ. Tapi saat itu tidak ada bukti yang ditunjukkan bahwa telah terjadi sebuah pernikahan siri, kayak foto gitu minimal ya. Namun saat itu Pak Agus percaya aja sih kepada mereka. Tapi teman-teman, ditemukan keganjilan di sini. Karena saat
tim media Tribun menemui orang tuanya Nani di Majalengka, ayahnya yaitu Pak Maman usia 45 tahun, dia mengatakan bahwa anaknya itu masih gadis dan belum pernah menikah katanya. Dan bahkan ayahnya itu tidak tahu menahu hubungan asmara antara Nani dengan polisi yang disebut-sebut menjadi sasaran dari sate tersebut. Jadi teorinya di sini jadi nggak sinkron gitu ya. Dan kejadian yang sangat menggemparkan ini bermula dari sini. 3 bulan sebelum ini terjadi, Pak Tommy itu sudah jarang dan hampir tidak pernah terlihat menemui Nani. Ternyata hal ini disebabkan Pak Tommy ini sudah berkeluarga atau mempunyai istri gitu ya. Alhasil dia pun sudah nggak menggubris Nani sama sekali. Dan itu adalah pemicu utamanya Nani ini merasa sakit hati teramat dalam kepada Tommy. Dia pun curhat nih kepada seseorang yang berinisial R. Dan R ini dikatakan ya adalah seorang pria pelanggan salon di tempatnya Nani kerja. Dan dia menaruh hati kepada Nani. Tapi cintanya tuh bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah saat itu ternyata R ini memberikan saran kepada Nani untuk kasih pelajaran kepada Pak Tommy. Yaitu dengan memberikan racun sianida yang efeknya itu hanya sakit perut gitu katanya. Nggak sampai meninggal. Nah saat itu Nani pun langsung menurut ya. Dan Nani pun mengorder secara online 250 gram sodium sianida dan membayar uang sebesar Rp224.000. Ternyata saat datang bukan sodium sianida nih teman-teman, melainkan kalium sianida atau KCN. Tapi karena Nani ini nggak paham gitu ya soal kimia-kimiaan, udah deh dia terusin aja tuh niatnya. Akhirnya di tanggal 25 April 2021, Nani pun membeli sebungkus sate yang memang nih langganan mereka berdua. Kemudian sate tersebut dia taburin sianida terlebih dahulu. Tapi sekali lagi ya, karena Nani ini nggak paham gitu sama sekali tentang kimia-kimiaan, alhasil sembarangan aja tuh takarannya dia masukkan tanpa pernah terfikir di dalam otaknya bahwa ini akan berakibat fatal. Dan bahkan ide tentang dia harus menitip sate tersebut ke ojek secara offline itu semua atas saran dari si R tadi, dengan maksud ya supaya nggak terdeteksi secara digital gitu ya teman-teman. Dan bahkan saat itu Nani juga menyamar, dia menggunakan jaket dan jilbab berwarna pink ya, padahal sehari-harinya Nani ini nggak pakai jilbab gitu. Lalu jam setengah 4 sore ya, selesai sholat asar, si Nani ini pun langsung tuh mencari jasa ojek secara random dengan menggunakan pembayaran offline dan langsung dia bayar tunai 30.000. Ternyata teman-teman, bapak ojolnya itu bernama Bandiman. Dia mempunyai istri dan 2 orang anak. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jadi di hari Minggu itu ya ceritanya, setelah selesai sholat asar, Pak Bandiman ini tiba-tiba didatengin nih sama seorang perempuan yang berusia sekitar 25 tahunan. Dia meminta tolong untuk nganterin paket ke rumah seseorang yang bernama Tommy. Nah akhirnya dari situ Pak Bandiman pun menyetujui nih permintaan dari wanita misterius tersebut ya. Dan dia diminta mengatakan ini adalah paket dari Hamid, warga Paku Alam. Lalu Pak Bandiman pun pergi nganterin paketan berisi sate tadi ke rumahnya Pak Tommy ya kan. Ternyata Pak Tommy ini lagi pergi keluar kota. Dan yang ada di rumah cuma istrinya aja. Alhasil dikarenakan istrinya Pak Tommy ini nggak merasa memesan sebuah paketan dan dia juga tidak mengenal gitu ya Hamid dari Paku Alam, akhirnya istrinya pun memberikan paketan sate itu kepada Pak Bandiman daripada mubazir pikirnya. Dan kebetulan teman-teman, dikarenakan anaknya Pak Bandiman ini emang suka banget sama sate, akhirnya diterimalah dengan sukacita, lalu dibawa pulanglah sate tersebut. Lalu saat berbuka puasa nih, Pak Bandiman dan 1 anaknya itu sempat makan masing-masing 2 tusuk sate tanpa bumbu. Dan saat itu mereka merasa baik-baik aja gitu ya. Sementara istri dan anak bungsunya yang bernama Naba memakan sate dengan bumbu. Lalu mereka merasakan pahit hingga panas gitu di tenggorokan.
Nah, Naba, anak bungsunya Pak Bandiman, berusaha lari ya, maksudnya untuk mengambil air minum. Tapi belum sempat Naba ini mendapatkan air minum, dia pun langsung terjatuh nih teman-teman. Sedangkan istri dari Pak Bandiman itu langsung muntah-muntah. Nah, kemudian keduanya dibawalah ke Rumah Sakit Umum Yogyakarta. Ternyata teman-teman, Naba pun tidak terselamatkan di hari yang sama setelah dia memakan sate tersebut. Sedangkan sang ibu masih tertolong ya, dan kemudian diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan medis. Nah, karena ini sangat tidak wajar gitu ya, kemudian sisa paket dari sate itu dibawalah ke laboratorium. Dan setelah diteliti, ternyata bumbu satenya mengandung racun jenis C yang kemudian diketahui merupakan kalium cyanida atau KCN yang biasanya terkandung dalam racun tikus. Wah, ngeri juga nih teman-teman ya. Nah, alhasil setelah mengetahui bahwa anaknya ini meninggal dikarenakan racun, lalu Pak Bandiman pun mengusut kasus ini lebih lanjut kepada pihak kepolisian. Para polisi yang menerima laporan pun langsung ya seketika menyusuri penjual sate tersebut dari bungkus sate yang memang punya ciri khas gitu loh. Dan saat tukang sate itu dijadikan saksi ya, dia ini mengatakan bahwa iya, pada hari itu memang ada seorang wanita yang berusia sekitar 25 tahun yang membeli satenya pada sore hari. Dan setelah itu diselidikilah lebih lanjut, akhirnya di hari keempat Nani tertangkap oleh polisi saat dia sedang berada di dalam rumahnya gitu teman-teman. Kemudian Nani pun diinterogasi sama pihak kepolisian. Nani ini bersaksi bahwa dirinya melakukan hal seperti itu dikarenakan bahwa dia ini benar-benar merasa sakit hati gitu katanya kepada Pak Tommy yang sudah meninggalkan dia dan menikah dengan wanita lain. Tapi kabar terbarunya, Nani mengatakan bahwa target utamanya itu bukan Pak Tommy, melainkan istri dari Tommy tersebut. Seakan-akan dia tuh kayak udah tahu banget gitu ya, kalau yang ada di rumah itu hanyalah istrinya. Bener nggak sih teman-teman menurut kalian? Dan karena perbuatannya ini ya, Nani pun dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana serta penghilangan nyawa terhadap anak. Dan dia pun terancam nih hukuman penjara 20 tahun hingga hukuman mati. Tapi teman-teman, hingga saat ini R yang disebut-sebut tadi ya sebagai pembisik kejahatan saat ini sedang dicari oleh polisi, tapi belum ada titik terang di mana R ini berada karena di salon tempat Nani bekerja juga tidak terdapat CCTV ya, sehingga masih sulit gitu untuk menemukan siapa sebenarnya R. Nah, gimana nih menurut kalian teman-teman tentang seorang misterius berinisial R ini? Kenapa kok begitu sulit? Jika memang R ini adalah orang yang dekat dengan Nani, apakah teman-teman kerja Nani lain tidak ada yang mengenalnya? Atau jangan-jangan ini hanyalah fiktif atau sebagai lemparan tanggung jawabnya Nani gitu ya untuk meringankan hukumannya? Oke teman-teman, kalian bisa komen di bawah pendapat kalian. Dan demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang kasus ini yang sudah dari kemarin-kemarin kalian request. Mohon maaf baru bisa saya sampaikan saat ini karena memang saya lagi ngumpulin gitu loh. Fakta-fakta baru tuh terus ada setiap harinya gitu teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat dan informatif. Saya juga berdoa semoga keluarganya Pak Bandiman diberikan ketabahan. Dan next bahas apa? Yuk kalian follow Instagramku, kalian DM di sana. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.